kedua pembelajaran mata kuliah manajemen perubahan, saya sebagai dosen yang bertugas membuat materi proses perubahan dan pengembangan organisasi, di mana dalam mata kuliah manajemen perubahan ini terdapat tim dosen, yaitu ada Bapak Fendi Maradita dan Bapak Andi Rusni. Nah, di sini proses perubahan dan pengembangan organisasi. Ya, perubahan organisasi merupakan perubahan yang berkaitan dengan pengembangan, perbaikan, maupun penyesuaian yang meliputi struktur, teknologi, metode kerja, maupun sistem manajemen suatu organisasi. Suatu organisasi tidak harus melaksanakan suatu perubahan. Hal ini merupakan suatu strategi untuk memenuhi beberapa keseluruhan tujuan dari suatu organisasi. Adapun proses terjadinya suatu perubahan di dalam organisasi itu meliputi 6 tahap. Nah, tahap-tahap tersebut adalah 1. Tekanan dan desakan. Pada tahap ini, manajemen tingkat atas mulai merasakan adanya masalah, tekanan, desakan, dan kebutuhan akan suatu perubahan. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan produktivitas, volume penjualan dan laba, perputaran tenaga kerja tinggi, dan kalahnya persaingan produk di pasaran, serta sebagainya. Yang kedua, itu ada intervensi dan reorientasi. Setelah melaksanakan adanya tekanan dan desakan, para manajer mulai mencoba berusaha menyelesaikannya dengan mencari dan menentukan serta merumuskan permasalahan. Untuk itu, mereka biasa menyewa seseorang atau beberapa konsultan atau bisa juga pihak internal atau karyawan perusahaan sebagai pengantar perubahan atau agen perubahan. 3. Itu diagnosa dan pengenalan masalah. Pada tahap ini, pengantar perubahan mulai mengumpulkan berbagai informasi atau data, yang kemudian menganalisinya. Masalah yang paling penting dikenali dan diperhatikan untuk dipecahkan. Yang keempat, penemuan dan komitmen penyelesaian. Pada tahap keempat ini, pengantar perubahan dan merangsang pemikiran, kreativitas, serta mulai meninggalkan metode-metode kerja lama, yang kemudian menggantinya dengan metode-metode baru yang lebih efektif. Begitu juga untuk penyesuaian dibuatlah rencana program-program latihan, keterampilan, peningkatan wawasan, dan lain-lain. Yang kelima, itu ada percobaan dan pencarian hasil. Setelah alternatif terbaik untuk penyelesaian ditemukan dan dikembangkan, selanjutnya diadakan percobaan penerapannya untuk diketahui hasilnya. Yang keenam, itu ada penguatan dan penerimaan. Pada tahap ini, setelah penerapan program-program kegiatan dan rangka penyesuaian dengan perubahan ataupun pengembangannya telah berhasil dan sesuai dengan keinginan, maka kegiatan untuk perubahan tersebut diusahakan harus diterima oleh para karyawan dan menjadi penguat yang dapat mengikat semua karyawan pada perubahan. Nah, di sini ada 3 tahap model perubahan yang menurut Robis tersebut dijelaskan dengan istilah unfreezing, changing, dan refreshing. Unfreezing merupakan proses awal dari tahap perubahan. Pada tahap ini terjadi pencairan perilaku dan sistem lama atau status quo. Pertentangan antara faktor yang mendorong perubahan dan yang menentang akan terjadi pada tahap ini. Tahap pencarian berjalan lancar jika kekuatan pendorong mendominasi, sedangkan kekuatan pendorong perubahan selanjutnya menggerakkan dan pada perilaku dan sistem yang diinginkan. Changing itu terjadi bila orang mulai melakukan percobaan dengan perilaku baru, di mana dalam hal ini merupakan tahap pembelajaran. Jadi pada tahap ini pekerja diberi informasi baru, model dan sistem kerja yang diharapkan diterapkan nantinya, atau sebuah cara pandang baru untuk level pengambil keputusan. Yang terakhir itu ada refreshing, merupakan tahap pembukuan kembali perilaku, sistem, serta cara pandang yang diharapkan. Pada tahap ini, diperlukan sebuah peneguhan dan penegasan kembali tentang arti penting perubahan yang sedang dijalankan. Guna mendukung perubahan jangka panjang, diperlukan sebuah sistem yang mengawal dengan menjamin pelaksanaan perubahan yang sedang dijalankan. Nah, berbagai langkah dalam menerapkan suatu pengembangan organisasi dikenal dengan istilah proses pengembangan organisasi. Harus disadari bahwa melaksanakan suatu program pengembangan organisasi bukanlah hal yang mudah, memerlukan waktu yang cukup panjang serta biaya yang tidak sedikit. Karena itu, dukungan penuh manajemen puncak untuk melaksanakan program tersebut haruslah mutlak. Sekedar memberikan persetujuan agar program itu dilaksanakan kiranya tidak cukup. Nah, di sini ada pengembangan organisasi adalah pendekatan situasional atau kontingensi untuk meningkatkan efektivitas perusahaan. Meskipun berbagai teknik banyak digunakan, pada prosesnya sering melibatkan tahapan yang ditunjukkan pada gambar berikut ini.
Nah, di sini itu ada uh, nah di sini itu ada uh, beberapa model, yaitu satu, penemuan masalah ketika mencari bantuan dari ahli pengembangan organisasi. Organisasi biasanya dimulai dengan penyajian masalah-masalah yang telah menyebabkan mereka untuk mempertimbangkan proses pengembangan organisasi. Selain itu, suatu organisasi tidak hanya dimulai ketika adanya masalah, melainkan karena adanya tujuan untuk mengembangkan organisasi tersebut. Diagnosa organisasi. Diagnosis adalah proses memahami bagaimana organisasi saat ini berfungsi dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk merancang intervensi perubahan. Hal ini melibatkan pengumpulan informasi, menganalisis data-data, dan menarik kesimpulan untuk perubahan potensial dan perbaikan. Yang ketiga itu ada umpan balik. Jadi umpan balik adalah informasi mengenai hasil output dari sistem, namun tidak semua informasi hasil output tersebut adalah umpan balik. Misalnya saja setelah konsultan mengumpulkan informasi dari beberapa unit organisasi dengan menggunakan kuesioner, wawancara, dan observasi. Kemudian data dianalisis dan dipersiapkan untuk umpan balik. Pengembangan strategi perubahan. Tahap ini adalah tahap di mana suatu organisasi mulai melebarkan sayapnya. Adanya umpan balik yang didapatkan dapat mempermudah suatu organisasi tersebut untuk berkembang. Saat pertemuan setelah beberapa komentar pendahuluan, konsultan menyajikan temuan antara lain hubungan antar departemen, tujuan perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan. Yang itu campur tangan atau intervensi. Keadaan di mana suatu organisasi membutuhkan bantuan dari seseorang atau kelompok yang lain. Misalnya di sini ketika bagian eksekutif memerintahkan manajer lain untuk membuat sebuah pertemuan dengan ahli pengembangan organisasi, maka hal ini menunjukkan bahwa organisasi tersebut membutuhkan campur tangan pengembangan organisasi. Peran konsultan pengembangan organisasi adalah sebagai seorang pelatih yang memfasilitasi proses pengembangan organisasi. Terus pengukuran dan penilaian. Pengukuran dan penilaian ini sama halnya dengan kegiatan evaluasi dari mulai adanya permasalahan, kemudian berlanjut hingga campur tangan, dan kemudian pengukuran dan penilaian. Misalnya, setelah pertemuan terakhir dengan kesepakatan mengenai strategi perubahan, maka intervensi yang spesifik mungkin termasuk perubahan dalam struktur organisasi, beberapa prosedur yang lebih efektif untuk mengatasi keluhan pelanggan, dan pembentukan tim dibebankan dengan tanggung jawab untuk melaksanakan program pengurangan biaya. Yang selanjutnya, kelompok setuju untuk bertemu lagi 3 bulan ke depan untuk mengukur dan mengevaluasi efektivitas upaya pengembangan organisasi. Meskipun ada 3 tahap yang melengkapi siklus pengembangan organisasi, namun upaya tidak berakhir sampai di sini. Sebaliknya, pengembangan organisasi menjadi berkelanjutan pada sebuah proses yang terencana, sistematis, dan berfokus pada perubahan yang bertujuan untuk membuat perusahaan atau organisasi lebih efektif. Demikian materi hari ini, semoga dengan video pembelajaran ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa maupun mahasiswi sekalian. Dengan ini saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.